Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maritus Sipahutar dengan NIM B1A1211039. Kelas A Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Hukum Perdata. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Hubungan darah mempunyai arti yang penting dalam hal perkawinan, perwarisan, dan perwalian dalam keluarga. Hubungan perkawinan sama dengan hubungan darah, sampai batas tertentu menjadi halangan atau rintangan untuk melangsungkan perkawinan, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1979 Pasal 8 mengatur larangan untuk melakukan perkawinan lagi bagi mereka yang mempunyai hubungan darah 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat. Biasanya hubungan darah ini memiliki ikatan keluarga yang sangat dekat antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau sesama saudara kandung. Hubungan keluarga. Hubungan keluarga atau kekerabatan memiliki hubungan antar tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang baik, memiliki keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan. Hubungan kekerabatan manusia dalam pernikahan umum disebut dengan hubungan dekat. Meskipun kedua hal itu bisa tumpang tindih dalam pernikahan di antara orang-orang yang satu nenek moyang, hubungan keluarga sebagaimana geologis budaya yang dapat kembali ditarik oleh Tuhan. Yang kedua yaitu jelaskan dasar hukum perkawinan di Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang. Dasar hukum perkawinan di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan filsafat Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Dan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ikatan lahir batin dimaksud bahwa pernikahan itu tidak hanya cukup antara ikatan lahir, adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada karena adanya ikatan batin. Ikatan lahir akan menjadi rapuh. Nomor 3, bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak dan perkawinan beda agama? Berikan analisis hukumnya. Kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kawin kontrak ini telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada penjabat yang berwenang atau KUA atau catatan sipil dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Pada dasarnya, kawin kontrak
itu sendiri telah melanggar arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan komplikasi hukum Islam. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan atau mengesahkan keberadaannya. Menurut hukum Islam, kawin kontrak ini merupakan haram hukumnya. Selanjutnya, perkawinan beda agama. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dalam rumusan itu diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama. Artinya, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengenal perkawinan beda agama. Belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama atau KUA, dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau KCS. Nomor 4. Apa yang dimaksud asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang tersebut? Undang-undang ini mengatur asas monogami hanya apabila dihendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri, meskipun itu dihendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi sebagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif atau alternatif serta mendapat izin dari pengadilan agama setempat. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 berbunyi, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin beristri, lagi apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat tersebut pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat alternatif. Artinya, apabila terpenuhi salah satu dari ketiga poin tersebut, suami dapat mengajukan izin poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengisyaratkan pada pasal 5 ayat 1 bahwa untuk mendapatkan pengajuan permohonan harus terpenuhi syarat-syarat. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dan yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pengajuan permohonan izin poligami harus memenuhi ketiga syarat tersebut pada pasal 5 ayat 1 atau biasanya disebut dengan syarat kumulatif. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.